Segala puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang dalam kehidupan kami yang Tuhan sediakan pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita pada Kamis 20 Maret 2025 yang terambil dari kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Inilah firman Tuhan kepada kita. Molo dipinangi dohamu manak ahas yanau marhite hite guaku batu pauk kumai. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan kepada kita. Mama Inang dan saudara-saudara sekalian, pada pagi yang indah ini kita ingin belajar dari Nats Yohanes 14 ayat 14 tentang permintaan ataupun tentang harapan yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya tidak percaya atas kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara khusus yaitu percakapan Yesus dengan Filipus. Tuhan mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku akan melakukannya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menginang, tentu banyak permintaan, banyak permohonan yang kita harapkan. Dan kita mengharapkan itu terkabul supaya apa yang menjadi kesusahan, kerinduan kita dan harapan kita itu bisa kita dapatkan. Tetapi Aminan dan saudara-saudara sekalian, sering sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyalahgunakan kata Tuhan. Semua meminta kepada Tuhan apapun itu, Tuhan pasti sediakan. Kita lupa bahwa tidak hanya dengan berdoa, tidak hanya dengan berharap, tapi kita juga harus bekerja. Untuk apa yang setelah kita doakan, kita kerjakan. Untuk apa yang Tuhan sudah sediakan, kita laksanakan. Tapi sering sekali kita lupa atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering sekali lalai, bahkan kita lupa atas apa pencapaian yang sudah kita dapatkan. Kita merasa itu adalah diri kita sendiri, sehingga kita sering melalaikan atau melupakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita susah, ketika kita sedih, kita meminta kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan akan melakukannya. Tapi ketika sudah kita senang, bahagia, berpengharapan dan semua yang kita inginkan terkabul, kita lupa mengucapkan syukur. Bahkan kita tidak mengucapkan terima kasih atas apa yang Tuhan sediakan. Melalui nats kita hari ini menginang, kita diminta untuk kita selalu meminta segala sesuatu itu dalam nama Tuhan. Tuhan pasti akan melakukannya. Segala sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya untuk terus-menerus dalam pencobaan. Tetapi ketika doa kita belum dikabulkan pada saat ini, tentu ada hari yang indah, ada situasi ataupun kondisi yang tepat yang Tuhan sediakan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 62:9, dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Artiannya menginang dan saudara-saudara sekalian, kita kembali diteguhkan bahwa setiap apapun, setiap waktu, curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia tempat yang bisa kita jadikan tempat curhat melalui doa-doa kita. Kita bisa berkomunikasi secara gratis dengan Tuhan tanpa perlu bayaran dengan doa. Kita bisa berkomunikasi dengan sesuka hati kita, semau kita, tanpa ada yang membatasi, tanpa ada yang mengganggu-gugat, tetapi kita bisa mengungkapkan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti anak-anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Tentu tidak ada orang tua yang tidak ingin mengabulkan semua keinginan anak-anaknya. Pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Demikianlah juga dengan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dia juga ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Dia juga ingin menginginkan kita sebagai umat manusia juga harus berpengharapan kepadanya. Dan jangan hanya lalai, hanya tahu meminta tapi tidak tahu melakukannya. Sehingga menginang, kita mari bersama-sama menjadi manusia yang benar-benar bertanggung jawab atas doa-doa kita, berpengharapan kita, dan meminta semuanya kepada Tuhan. Jangan sampai ketika ada kesusahan, ketika ada hal yang tidak terkabul, dikatakan bahwa kalau ketika anak muda
cintanya ditolak, dukun bertindak. Artinya ketika hal-hal yang mungkin kita harap sudah kita butuhkan, tapi Tuhan benar-benar tidak sediakan, kita mencari jalan pintas yang menurut kita itu cepat untuk dilakukan. Tetapi yang menginang mandat kita hari ini, kita diingatkan, kita harus meminta segala sesuatunya itu hanya dalam nama Tuhan. Tentu Dia akan melakukannya di waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang salah, tidak ada yang menjadi hal penghambat dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menunggu sesuai dengan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membiarkan godaan-godaan masuk dalam kehidupan kita, membiarkan iblis-iblis ataupun pengaruh-pengaruh duniawi menghasut kita, sehingga kita tidak menyebut nama Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Artinya bagaimana kita mau sebagai umat manusia mencurahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadikan Yesus sebagai teman curhat yang siap mendengar kita semau sebanyak apapun yang kita inginkan. Dia tidak pernah membatasi, tetapi kita sebagai manusia yang sering membatasi komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga mainang melalui kita hari ini, kita belajar untuk meminta hanya dalam nama Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.